Tugas besar, dua kata yang sudah membuat stres setiap mahasiswa. Tapi untuk kelompok ini, 6 mahasiswa bisnis digital yang sedang melakukan riset mengenai perilaku belanja online Gen Z. Oke guys, karena semua udah pada kumpul, catatan hari ini juga udah saya siapin, kita mulai aja ya. Oke, makasih ya Salwa. Halo semuanya, jadi agenda rapat evaluasi kita hari ini ada 3 poin utama. Pertama, kita lapor progres dari masing-masing bagian. Lalu kedua, kita bahas jika ada kendala. Dan ketiga, kita pastikan kita semua satu arah sebelum deadline minggu depan. Yang pertama, kita mulai dari Hawa dulu ya. Untuk bagian latar teori, bagaimana progres yang Hawa pegang. Untuk bagian landasan teori, progres yang sudah saya kerjakan saat ini sekitar 70%. Lalu ada 3 subbab yang sudah selesai, yaitu teori perilaku konsumen, teori belanja online, dan karakteristik generasi Z sebagai target penelitian. Saat ini yang masih dalam proses penyelesaian adalah kajian penelitian terdahulu. Saya menargetkan bagian tersebut segera selesai besok malam, sehingga seluruh landasan teori dapat segera dituntaskan. Oke, bagus Hawa. Berarti posisinya udah aman dan on track ya. Ada kendala tertentu nggak? Ada satu kendala yang sempat saya temui, yaitu beberapa jurnal relevan yang tidak dapat diakses secara gratis. Namun saya sudah mencari dan menggunakan jurnal alternatif yang memiliki kualitas serta topik yang sebanding. Kemudian seluruh sumber data yang digunakan juga sudah saya susun dalam daftar pustaka. Jadi untuk saat ini tidak ada kendala yang cukup signifikan. Oke, jadi saya udah nyelesain draft kuesionernya. Totalnya ada 15 pertanyaan. Rencananya kita bakal gunain metode survei online yang bakal kita sebar kuesionernya lewat Google Form. Pertama ke Instagram Story, kedua WhatsApp grup angkatan sama TikTok. Target kita minimal dapat 100 responden dalam waktu 3 hari. Cara ini tuh praktis banget sama efisien, dan kita gak perlu keluar biaya sama sekali. Oke, makasih mau laporan dan idenya. Kalau Leo gimana? Makasih Maul, tapi jujur gue pengen nyampein pandangan yang agak beda nih. Gue sempat baca beberapa jurnal metodologi dan survei online. Itu sebenarnya punya kelemahan yang lumayan gede. Responden tuh sering kali ngisi asal-asalan karena nggak ada interaksi langsung sama kita sebagai peneliti. Hasil datanya ditakutkan bisa bias dan kurang valid. Makanya gue lebih nyaranin kita turun langsung ke lapangan buat wawancara atau survei tatap muka. Menurut gue datanya bakal jauh lebih kaya dan kredibel buat tugas besar kita. Tapi Leo, kita harus ingat juga kalau minggu depan itu kita mau UAS. Kalau semuanya dipaksa buat ke lapangan, waktu kita nggak bakal cukup. Deadline tugasnya juga tinggal seminggu lagi. Justru karena itu poinnya, Maul. Kalau data yang kita dapat di awal aja nggak valid, hasil analisis kita nanti juga nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Mending kita keluar effort sedikit lebih gede di awal, tapi hasilnya berkualitas dan aman pas kita presentasi di depan dosen. Oke, kita hold dulu perdebatan sebentar. Saya paham kalau kalian berdua punya argumen yang sama-sama valid, dan saya apresiasi banget karena kalian berdua peduli sama kualitas tugas kelompok kita. Tapi kita harus cari jalan keluar terbaik yang bisa kita jalani bareng Mayvi, karena kamu yang megang bagian analisis data dan paling sering bedah jurnal metodologi. Gimana menurut pendapat kamu? Ini momen yang sering terjadi dalam setiap kelompok. Dua orang dengan niat baik yang sama, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Pertanyaannya bukan siapa yang paling benar, tetapi siapa yang bisa menemukan titik ego di antara masalah mereka masing-masing. Boleh saya kasih masukan nggak? Sebenarnya dua metode yang kalian usulin itu nggak harus kita pilih salah satu aja kok. Ada pendekatan penelitian yang namanya mindset method, itu alias gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang dimaksud ini adalah metode survei online dari Maulana, tetap kita pakai buat ngejar jumlah responden orang dalam waktu yang cepat. Nah, buat ngejawab kekhawatirannya Haris soal validasi data, kita bisa ambil sampel 5-8 responden aja buat kita wawancara singkat. Wawancara bisa lewat voice note, WhatsApp, atau video call, jadi kita nggak perlu repot-repot nih turun ke lapangan. Dengan begitu, target kuantitas kita dapat dan kedalaman datanya juga tetap terjaga.
Oh, kalau wawancaranya pakai voice note masih masuk akal sih, gak bakal nguras banyak waktu kita juga. Kalau emang ada data wawancara sebagai pelengkap kuesioner, kualitas riset kita jadi lebih kuat sih. Sisi gue bisa setuju sama solusi kompromi itu. Makasih ya, Mayfi. Oke, sepakat ya. Kita pakai 2 metode, survei online buat kuantitas data, terus wawancara singkat buat kualitasnya. Saya catat ya sebagai rapat hari ini. Bagus, rapat ini bukan tempat buat nyari siapa yang menang atau kalah, tapi tempat bagi kita semua buat nemuin solusi terbaik. Itulah arti kerja tim yang sebenarnya. Jadi kita sepakat ya, kita jalanin mixed method. Maulana sama Leo, tugas kalian sekarang berkolaborasi menyusun kuesioner sekaligus panduan wawancaranya paling lambat 2 hari ke depan. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut agenda rapat kita. Mayfi, selain ngasih solusi yang oke tadi, gimana progres bagian analisis data ya sama outline kesimpulan yang kamu pegang? Oke, untuk template analisis datanya sendiri udah saya siapin di Excel. Kolom-kolom di draftnya udah saya sesuaikan sama variabel penelitian kelompok kita seperti frekuensi belanja, platform yang sering kita pakai, terus sampai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Jadi nih kita begitu datanya masuk dari Maulana dan Haris, kita bisa langsung olah dan ubah ke bentuk grafiknya. Untuk bagian kesimpulan outline kasarnya udah jadi kok. Saya bakal langsung mulai nulis begitu olah data selesai. Estimasi saya nih bagian ini beresnya dalam mungkin 2 harian setelah datanya terkumpul. Persiapannya mantap banget, Mayfi. Jadi pas datanya masuk, kita nggak perlu meraba-raba dari nol lagi. Saya izin konfirmasi ya, berarti timeline kerja kita itu mulai hari ini draft questionnaire disusun, terus 3 hari ke depan pengumpulan data. Setelah itu hasilnya langsung masuk ke tahap analisis dan penyusunan kesimpulan. Udah benar? Bener banget, Salwa. Makasih udah ngerangkumin timeline-nya dengan jelas. Baik teman-teman, izin baca ringkasan hasil rapat ya. Jadi evaluasi kelompok kita hari ini tuh keputusan pertama, Hawa bakal nyelesain draft kajian penelitian terdahulu besok malam. Keputusan kedua, penelitian kita itu disepakati pakai mixed method di mana survei online via Google Chrome ditambah wawancara singkat lewat voice note WhatsApp. Keputusan ketiga, Maul sama Leo menyusun kuesioner serta panduan wawancara dalam waktu 2 hari. Dan keputusan 4, Mayfi langsung eksekusi penelitian kesimpulan setelah data terkumpul dan dianalisis. Jadi hasil rapatnya kayak gitu ya. Makasih Salwa, laporannya lengkap banget. Dan buat semuanya, tadi di tengah rapat kita sempat mengalami perbedaan pendapat yang lumayan panas. Dan menurut saya itu hal yang sangat wajar karena perdebatan itu justru ngebuktiin kalau kita semua peduli dan punya standar yang tinggi buat hasil tugas besar kita ini. Hal terpenting adalah kita mau duduk bareng, saling dengerin, dan bisa nemuin jalan tengahnya. Itu yang mendefinisikan kelompok kita menjadi tim yang solid. Sisa 1 minggu lagi nih, mari kita sprint bareng-bareng ya. Semangat semuanya. Perbedaan pendapat bukan akhir dari sebuah tim, melainkan disitulah tim diuji. Selamat berjuang untuk tugas besar kalian.